Video ini dibuat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Video ini digunakan sebagai materi pembelajaran pelatihan petugas pendataan inklusi penyandang disabilitas. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, telah terjadi perubahan yang berarti dalam memaknai penyandang disabilitas berikut ragamnya. Saat ini, penyandang disabilitas dimaknai sebagai bagian dari keragaman manusia, sama seperti keragaman karena gender, keragaman karena etnik, dan sebagainya. Bedanya, keragaman karena disabilitas berdampak pada munculnya kebutuhan khusus berupa penyesuaian yang biasa disebut akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak ini harus disediakan oleh sistem di dalam lingkungan di mana penyandang disabilitas tersebut berada. Untuk memahami pengertian penyandang disabilitas berikut keragamannya, silakan simak lebih lanjut video ini. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas memiliki banyak ragam dan akan berkembang terus seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis. Yang dimaksud dengan dalam jangka waktu lama adalah jangka waktu paling singkat 6 bulan dan atau bersifat permanen. Kondisi disabilitas bisa disebabkan sejak lahir, namun bisa juga karena kecelakaan, bencana alam, penyakit, dan lain sebagainya. Ragam disabilitas berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik yang terdiri atas penyandang disabilitas tetra dan penyandang disabilitas rubu. Penyandang disabilitas fisik adalah seseorang yang memiliki hambatan fungsi gerak, yang termasuk penyandang disabilitas fisik antara lain amputasi tangan. Seseorang yang mengalami amputasi tangan umumnya menggunakan protesa tangan. Amputasi kaki. Untuk bermobilitas dalam kesehariannya, amputasi kaki menggunakan alat bantu seperti tongkat, curb, walker, brace, kursi roda atau protesa kaki. Polio tangan. Polio kaki, alat bantu menggunakan kursi roda, tongkat atau brace. Lumpuh layu atau lumpuh kaku. Lumpuh layu atau lumpuh kaku adalah gangguan pada saraf di bagian tulang belakang, sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh mengalami kelumpuhan. Alat bantu, kursi roda, tongkat, crutch, walker, dan brace. Hydrocephalus dan microcephalus. Hydrocephalus adalah gangguan pada rongga otak, sehingga mengakibatkan ukuran kepala membesar. Sedangkan pada orang dewasa, kondisi ini bisa menimbulkan sakit kepala yang hebat. Microcephalus adalah gangguan pada rongga otak, sehingga mengakibatkan ukuran kepala bayi lebih kecil dari ukuran kepala bayi pada umumnya. Kedua kondisi tersebut mengakibatkan berbagai hambatan seperti sulit belajar bicara, berdiri, duduk, hingga berjalan, masalah keseimbangan, pergerakan, dan koordinasi anggota tubuh. Paraplegia. Paraplegia adalah kelumpuhan pada anggota gerak, dimulai dari panggul ke bawah.
Kondisi ini menyebabkan orang pada penderita paraplegia memiliki hambatan dalam menggerakkan anggota tubuh dari pinggul hingga ke kaki, seperti berdiri, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Alat bantu kursi roda. Tetraplegi. Tetraplegi adalah kelumpuhan pada bagian atas dan bawah tubuh, yaitu tepatnya dari bagian leher hingga ke bawah. Akibat kelumpuhan tersebut, orang dengan tetraplegia memiliki hambatan dalam menggerakkan tangan, lengan, badan, tungkai, kaki, dan bagian pinggul. Untuk beraktivitas sehari-hari, alat bantu yang digunakan adalah kursi roda yang dilengkapi dengan alat penyangga leher atau disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Cerebral palsy. Cerebral palsy adalah hambatan pada gerakan dan koordinasi tubuh yang disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang umumnya terjadi pada saat anak masih di dalam kandungan. Alat bantu kursi roda. Akibat stroke. Orang dengan stroke umumnya mengalami hambatan dalam kemampuan motorik seperti berjalan dan berbicara, kemampuan berbahasa, memori, dan kecepatan rangsangan dalam merespons sesuatu. Alat bantunya kursi roda, tongkat kruk, dan tongkat kaki 3. Kusta atau yang lebih dikenal dengan sebutan lepra merupakan gangguan pada saraf selaput lendir, saluran pernafasan atas, dan juga mata yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Orang dengan kusta mengalami lesi atau kerusakan pada jaringan kulit serta kelumpuhan pada otot, terutama pada tangan dan kaki. Pada umumnya, hambatan yang dialami orang dengan kusta adalah stigma negatif akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kusta. Orang kecil. Orang kecil adalah orang yang memiliki postur tubuh lebih pendek dibandingkan orang pada umumnya. Penyandang disabilitas fisik dapat mudah dikenali melalui ciri-ciri fisiknya. Hambatan pada disabilitas fisik berbeda-beda tergantung pada gangguan yang dimilikinya. Penyandang disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas intelektual adalah seseorang yang memiliki hambatan fungsi pikir, tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, Down syndrome, dan lain sebagainya. Umumnya disabilitas intelektual memiliki keterbatasan dalam beradaptasi pada hal-hal yang sifatnya konseptual, sosial, dan keterampilan praktis. Ciri-ciri penyandang disabilitas intelektual yaitu mengalami hambatan dalam berbicara dan kemampuan berbahasa, mengalami hambatan dalam melakukan pemeliharaan diri seperti berpakaian, mandi, makan, dan minum, gagal bertumbuh menjadi dewasa secara intelektual dan terus berperilaku sebagai anak-anak, mengalami hambatan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual, masyarakat harus merubah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas intelektual, seperti berbicara dengan kalimat pendek dan diulang-ulang. Penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental adalah seseorang yang menghadapi berbagai hambatan yang disebabkan oleh interaksi antara masalah kejiwaan yang dialaminya dengan lingkungan yang tidak mendukung. Masalah kejiwaan yang dialami bisa beragam, di antaranya bipolar, skizofrenia, depresi, borderline personality, dan gangguan kecemasan, serta lain sebagainya. Berbeda dengan stigma yang ada di masyarakat, adanya dukungan yang memadai, baik dukungan keluarga, dukungan lingkungan dan masyarakat, dukungan medis dan terapi, penyandang disabilitas mental bisa hidup secara inklusif dan berpartisipasi di masyarakat. Hanya dengan melihat orangnya saja,
Anda tidak akan tahu bahwa orang tersebut merupakan seorang penyandang disabilitas mental, karena mereka tidak memiliki ciri-ciri yang khusus. Disabilitas mental merupakan ragam disabilitas yang tidak tampak atau invisible disability. Penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas sensorik adalah seseorang yang memiliki hambatan pada salah satu fungsi indera. Disabilitas sensorik terdiri dari disabilitas netra dan disabilitas rungu atau tuli. Penyandang disabilitas netra. Penyandang disabilitas netra adalah seseorang yang memiliki hambatan pada fungsi penglihatan. Disabilitas netra terbagi ke dalam dua kategori, yaitu buta total atau totally blind, yaitu seseorang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau hanya memiliki persepsi cahaya, sehingga harus mengoptimalkan indera-indera lainnya. Lemah penglihatan atau low vision, yaitu seseorang yang masih memiliki sisa penglihatan, tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa dengan ukuran font 12 dalam keadaan cahaya normal dan dari jarak normal, meskipun dibantu dengan kacamata. Alat bantu mobilitas disabilitas netra adalah tongkat putih yang dilengkapi dengan stiker berwarna merah mencolok. Untuk memudahkan orang lain mengenali adanya disabilitas netra yang sedang bermobilitas, tongkat putih dapat dilipat saat tidak digunakan. Selain itu, disabilitas netra menggunakan buku dalam format audio atau braille, serta pembaca layar untuk mengakses telepon genggam dan komputer. Penyandang disabilitas rungu atau tuli. Penyandang disabilitas rungu atau tuli adalah seseorang yang memiliki hambatan pada fungsi pendengaran atau fungsi bicara. Kategori disabilitas rungu ada dua, yaitu jika terlahir tuli, dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan kemampuan komunikasi. Kurang pendengaran atau hard of hearing, kurang pendengaran menggunakan alat bantu dengar. Dalam berinteraksi sehari-hari, disabilitas rungu atau tuli menggunakan bahasa isyarat, membaca gerak bibir, dan tulisan. Ciri fisik disabilitas rungu atau tuli yaitu artikulasi kurang jelas, lebih sering menggunakan fungsi penglihatan, terlihat sering membaca gerak bibir, menggunakan bahasa isyarat, dan menggunakan alat bantu dengar. Penyandang disabilitas ganda atau multi. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah seseorang yang memiliki hambatan dua atau lebih ragam disabilitas. Pada umumnya mereka yang menyandang disabilitas ganda atau multi mempunyai berbagai hambatan sekaligus yang membutuhkan penanganan khusus dan perlakuan lebih. Konsep disabilitas akan terus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas pada kelima ragam yang ada pada saat ini. Dengan memiliki pemahaman yang benar tentang penyandang disabilitas berikut keragamannya, kita akan dapat membangun interaksi yang lebih bermakna, saling mendukung, dan lebih inklusif di masyarakat. Salam inklusif.